Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Halian, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang modul 1.1.A.8, yaitu materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Rekan-rekan guru penggerak, siapa yang tidak mengenal Bapak Pendidikan Indonesia? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantoro yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan dan pengajaran dipakai dalam dunia pendidikan, terutama dalam implementasi penerapan kurikulum merdeka yang sedang didengung-dengungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Hal tersebut dikarenakan ide-ide cemerlang dan pemikiran hebat Bapak Ki Hajar Dewantoro yang bukan hanya teori saja, namun juga berdasarkan pengalaman dan sepak terjang hebat beliau dalam mendirikan taman siswa dan menentang penjajahan kolonial Belanda yang telah mengubah sudut pandang kita tentang pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantoro mewariskan pemikiran dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya bahwa seorang pendidik haruslah memberikan contoh teladan atau menjadi panutan bagi peserta didiknya. Bukan hanya memberikan teori saja, tapi lebih kepada bukti nyata dari pendidik tersebut. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya ketika pendidik berada di tengah, maka senantiasa hendaknya membangun semangat dan ide-ide untuk berkarya bagi peserta didiknya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani mempunyai makna bahwa seorang pendidik ketika berada di belakang haruslah memberikan dorongan dan arahan untuk peserta didiknya. Sebagai pertanyaan pemantik, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran saya terhadap Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah saya masih berfokus pada saat kegiatan belajar berlangsung. Saya menginginkan anak saya mengikuti, peserta didik saya mengikuti suasana dengan tertib dan tenang. Kemudian saya lebih mendominasi pembelajaran atau yang dikenal dengan teacher center. Kemudian saya kurang memahami karakteristik atau sifat dari peserta didik saya. Kemudian yang keempat, motivasi belajar peserta didik rendah jika peserta didik pasif. Itu yang masih ada dalam pemikiran saya. Kemudian selanjutnya, lebih mengedepankan aspek kognitif dengan berpedoman kepada KKM. Dan yang terakhir adalah sering memberikan hukuman kepada peserta didik bila tidak mengerjakan tugas. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut. Perubahan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama perubahan pemikiran, kemudian yang kedua perubahan perilaku. Untuk perubahan pemikiran, yang pertama peserta didik mendominasi pembelajaran. Telah berubah yang tadinya dari teacher center berubah menjadi student center. Kemudian yang kedua, pendidik merupakan salah satu sumber belajar dan bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pendidik lebih menghargai karakteristik belajar peserta didik. Kemudian perubahan perilaku.
Yang pertama, membuat pembelajaran semenarik mungkin yang dapat memotivasi belajar agar meningkat. Kemudian yang kedua, lebih memperhatikan bakat peserta didik dalam konsep menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan terhadap peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas peserta didik. Dan yang keempat, tidak lagi menghukum anak dengan hukuman fisik. Untuk jawaban pertanyaan pemantik yang ketiga adalah yang dapat segera saya terapkan agar kelas baik, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, fokus dalam meningkatkan pembelajaran karakter peserta didik yang mengutamakan budi pekerti. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem among atau menuntun sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, mengangkat budaya setempat dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Yang kelima, merancang sistem pembelajaran yang menyenangkan dan lebih interaktif. Yang keenam, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, menyelingi permainan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, melatih kecakapan abad 21 bagi peserta didik dengan 4C, kreativitas, kemudian berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Rekan-rekan hebat, guru penggerak, untuk mewujudkan merdeka belajar tidaklah bisa dilakukan secara instan, namun butuh proses yang panjang dan saling mengkolaborasi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka kitalah yang akan mewujudkannya. Salam guru penggerak, mari tergerak, mari bergerak, dan mari menggerakkan. Sekian dari saya, calon penggerak angkatan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.